Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini adalah sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Aliyassir dengan judul Arti Wafat Isa Al-Masih. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 4 Surat An-Nisa ayatnya 159. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Mengapa kaum Yahudi dan kaum Kristen memerlukan kepercayaan bahwa Yesus Kristus telah mati terkutuk di tiang palang kayu salib itu? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai justifikasi pembenaran dogma mereka. Jadi kaum Yahudi dan kaum Kristen itu sama-sama memerlukan keyakinan tentang wafatnya Kristus Yesus di tiang palang kayu salib. Hanya motifnya saja yang berbeda. Bagi kaum Yahudi, kepercayaan itu merupakan justifikasi atau pembenaran atas tuduhan mereka terhadap Yesus Kristus, Mesias dan Nabi palsu, bukan seorang terhormat. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Sebab menurut Taurat, kitab suci yang diyakini oleh agama Yahudi, orang yang mengalami kematian di atas tiang palang kayu salib itu adalah mati yang terkutuk, mati hina, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kematian demikian itu tidak mungkin dialami oleh seorang nabiullah yang termasuk hamba-hamba Allah yang mulia, yang disebut ibadum mukramun. Ayat 26 surat Al-Anbiya surat 21. Jadi jika Al-Masih Isa mati di tiang palang kayu salib, berarti beliau itu bukan termasuk ibadum mukramun, atau Al-Masih pasti tidak mati di salib, karena beliau termasuk ibadum mukramun, yakni termasuk golongan muqarrabin atau golongan sholihin. Kaum Yahudi memilih kepercayaan yang pertama, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam diyakini telah mati. Sedangkan kaum Kristen juga meyakini bahwa Al-Masih Isa bin Maryam mati di atas tiang kayu palang salib
yang kematian ini menurut ajarannya Paulus sebagai tebusan dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Kesimpulannya, jika Isa Al-Masih atau Kristus Yesus benar-benar mati di tiang palang kayu salib, berarti Paulus benar. Namun jika Isa Al-Masih Yesus Kristus tidak mati di atas palang tiang kayu salib, berarti Paulus salah atau berdusta. Kaum Kristen memilih yang pertama, yaitu Yesus Kristus mati di salib, suatu kematian yang terkutuk, suatu kematian yang hina. Oleh karena itu segala dogma yang berfokus pada palang tiang salib, seperti misalnya dogma tentang penebusan dosa, tentang kehidupan surgawi, dan dogma-dogma yang lainnya, di dalam Quran dinyatakan sebagai amani, sebagai lamunan, atau sebagai angan-angan kosong, atau sebagai isapan jempol belaka, sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka, kaum Yahudi dan kaum Kristen, berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan kaum Kristen. Ini hanyalah amaniyuhum, atau lamunan mereka. Katakan, bawalah tanda buktimu jika kamu orang yang tulus. Quran suci surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 111. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kehidupan surgawi yang dijanjikan oleh agama Kristen itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan alam dan hukum-hukumnya. Coba diperhatikan, kambing atau domba piaraan kita, binatang itu tidak punya dosa, karena jika kambing itu dibebani dosa, konsekuensinya harus ada surga atau neraka kelas kambing. Kambing-kambing itu jika akan melahirkan anaknya merasakan sakit, sebagaimana seorang manusia atau seorang ibu yang akan melahirkan bayinya merasakan sakit itu. Menurut Bible atau Alkitab, upah dari dosa bagi seorang wanita ialah susah payah ketika mengandung, merasakan sakit tatkala melahirkan, birahi kembali kepada suaminya dan dikuasai oleh sang suami.
suatu kenyataan sejak agama Kristen didirikan sampai sekarang ini, ibu-ibu Kristen, ibu-ibu Kristiani masih menyandang upah dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa seperti itu. Tidak seorang pun yang terhindar dari hukum alam itu. Dari uraian tersebut di atas teranglah bahwa masalah mati hidupnya Isa Al-Masih bin Maryam atau Yesus Kristus di palang tiang salib bukanlah perkara kecil, karena mempercayai dogma Yesus Kristus mati di palang tiang salib itu sebagai kebenaran itu mengundang murka ilahi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, jika kepercayaannya versi Yahudi akan terkena azab sebagai Al-Maghdub, orang-orang yang mendapat murka Allah Ta'ala, sedangkan mempercayainya seperti orang-orang Kristen maupun Katolik maupun Protestan terkena azab Allah Ta'ala sebagai ad-dhalin yang diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Quran suci surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 72. Oleh karena itu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menjelaskan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam tidaklah dibunuh dan tidak pula disalibkan, melainkan hanya diserupakan saja bagi mereka. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subiha lahum. Ini mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam, bahwa untuk memperoleh kehidupan surgawi itu tidak cukup hanya karena keyakinan yang benar saja, tetapi juga perlu amalan dan perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah Ta'ala yang dinafikan oleh agama Yahudi dan agama Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya, yaitu ketakutan tidak akan menimpa mereka dan mereka tidak akan merasa susah. Quran suci surat nomor 2 yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 112. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah kajian kita kali ini. Mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.